Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kuda TGM dari Kabupaten Tenggamus. Kawan-kawan, saya akan mencoba dan mau menyampaikan informasi bahagia kepada kawan-kawan karena di beberapa saat yang lalu saya melakukan tindakan pemupukan dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Nah, ini nah. Luar biasa ini kawan-kawan. Ternyata memang saya mengaplikasikan 3 jenis pupuk yang saya lakukan ini benar-benar terbukti. Nah, oleh sebab itu berita gembira ini akan saya sampaikan kepada kawan-kawan apa saja dan berapa dosisnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Tapi sebelum itu saya akan meminta kepada kawan-kawan untuk sub, like, dan komennya agar perkembangan channel Teddy Kuda TGM bisa terus melaju. Juga kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau masukan-masukan, saya sangat apresiasi terhadap kawan-kawan yang telah melakukan itu. Karena memang perbaikan itu tidak dilakukan sendiri, tetapi memang ditopang baik dari kawan-kawan, dari referensi, kemudian dari beberapa hal yang saya lakukan itu adalah dalam rangka memang ingin menciptakan, merealisasikan dari tindakan kawan-kawan informasi agar pohon durian kita berbuah. Dan ini adalah sebuah tindakan, sebuah upaya yang kita lakukan sebagai manusia syariah kepada pohon durian. Nah kawan-kawan, sebelum itu juga saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, saya ada sebuah produk ini. Nah ini sangat bagus sekali. Nah ini ada penguncinya nih, sering nanya nih penguncinya. Nah ini penguncinya nih, sangat bagus sekali. Nah dan sangat rekomendasi sekali karena ini memang pisau ini pisau Jepang nih. Lihat ini, nah produknya produk Jepang nih, ya Kapusi ya. Dan saya yakin ini untuk berkarat sangat kemungkinannya kecil gitu loh. Karena memang ini dari baja putih. Kemudian pegasnya juga memang baja putih juga. Oleh sebab itu kawan-kawan yang ingin memiliki ini super tajam, silahkan menghubungi Teddy Kuda TGM. Oke ya, di sini ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kita akan lanjutkan apa sih pupuk yang dilakukan terhadap pohon durian agar segera berbuah. Nah, ini yang harus kita segera kupas. Karena memang pohon durian ini ternyata memang sama seperti kita. Manakala kita ingin berbuah, ingin menghasilkan, tentunya harus kita subsidi. Baik itu memang makanan pokoknya, NPK, nah itu ya, itu harus dilakukan. Karena tanpa itu, ya notabene adalah perkembangan pohon durian akan sulit untuk berbuah. Nah, yang kedua adalah keadaan. Keadaan juga melakukan atau mendukung untuk terciptanya bahwa pohon durian itu cepat berbuah. Tapi kita akan melakukan yang batas kemampuan kita sebagai manusia untuk melakukan upaya agar pohon yang kita tanam itu segera berbuah. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan, kita ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi atau kita menjadi referensi. Yang pertama, pohon itu cukup besar, tentunya adalah cukup usia. Saya merekomendasikan di atas 4 tahun itu baru kita melakukan pemupukan untuk perangsangan buah. Karena kalau di bawah itu bukan kita nggak bisa, banyak yang terbukti bisa. Tetapi memang bahwa di usia di bawah 3 tahun itu sangat riskan karena kita ingin memiliki buah yang banyak dan besar. Tapi kalau pohonnya masih kecil kan sangat tidak mungkin itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, oleh sebab itu yang pertama adalah dari usia. Yang kedua adalah tanda-tanda daripada pohon itu sendiri juga kita harus bisa memahami dan melihat apakah benar-benar bisa dibuahkan atau belum. Tetapi kembali lagi kepada usia dan besaran pohon, tentunya itu adalah rekomendasi utama agar kita untuk melakukan tindakan pemupukan itu menjadi referensi yang utama. Nah, yang ketiga adalah dilakukan pruning, Pak. Jadi sebelum kita melakukan pembuahan, lakukan pengurangan dahan-dahan termasuk ranting-ranting yang kira-kira memang tidak diperlukan.
Dan ranting-ranting itu adalah di dahan-dahan yang mungkin kalau sekitar 4 tahunan itu kita bisa mempergunakan dahan 5 sampai 10 dahan yang kita bersihin dari ranting-rantingnya, apalagi tunas-tunas air. Dan itu utama banget itu untuk dilakukan pembersihan seperti itu. Nah, setelah beberapa saat tentunya kita baru melakukan pemupukan. Artinya dari pupuk-pupuk yang sangat diperlukan oleh tanaman durian atau diperlukan oleh tanaman pohon apapun juga, itu adalah NPK. Nah, NPK ini dilakukan, ditabur di sekelilingnya. Sebaiknya adalah dikocor dengan air agar meresap segera ke sana. Nah, 2 bulan kemudian baru kita lakukan, ya, seperti yang saya lakukan ini nih. Ini dulu saya lakukan pengocoran dengan NPK karena ini usianya sekitar 6 tahun. Pohonnya nih, ini agak besar nih pohonnya nih. Nah ini pohonnya ya. Nah, saya lakukan sekitar 3 kiloan saya kasih pupuk. Tapi ini tidak menjadi sebuah ukuran. Artinya yang menjadi utama adalah pemberiannya yang rutin. Nah, kemudian kita lakukan juga adalah pembersihan di seluruh lingkungannya. Kemudian juga penyemprotan juga dilakukan agar pertumbuhannya sangat bagus. Karena memang dalam rangka pembuahan, daun itu menjadi utama. Karena memang akar adalah yang mencari makanan, tetapi yang memasaknya adalah daun. Tetapi untuk menyampai dari akar ke daun itu harus ada air untuk mengalirkannya ke daun, kemudian akhirnya ke cabang untuk menjadi buah. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada 3 jenis pupuk yang saya berikan. Untuk langkah pertama setelah pemupukan awal, ya, itu untuk NPK, 2 bulan kemudian baru saya berikan 3 jenis itu. Yang pertama adalah MKP, ya, 1 kilo. Kemudian ini udah usia yang 6 sampai 7 tahun ya. Kemudian saya kasih lagi juga KNO3 1 kilo. Kemudian setengah kilo saya kasih boron. Nah, ini saya lakukan. Nah, kemudian yang bulan berikutnya saya berikan juga dengan jumlah yang sama, saya berikan terhadap pohon itu. Dan ternyata di bulan ini yang kedua setelah pemberian itu, ini sudah tumbuh seperti ini. Nah, setelah yang 2 itu, baru yang ketiga saya ini mungkin beberapa saat lagi akan saya berikan lagi terhadap pemupukan ini, yaitu adalah pupuknya MKP tetap 1 kilo, kemudian KNO3 itu tidak diikut sertakan lagi karena saya ganti dengan magnesium sulfat 1 kilo, kemudian dengan boron juga 1 kilo. Jadi menjadi 3 kilo karena ini usianya 7 tahun. Ya, tapi kalau itu usianya sekitar 3 sampai 4 mungkin bisa setengah kilo atau kurang dari itu. Kira-kira seperti itu. Untuk memaksimalkannya adalah dikocor dengan air. Nah, jangan lupa juga kawan-kawan, pada saat seperti ini harus ada penyiraman. Nah, penyiraman itu sangat utama. Ada yang bertanya, apakah ini perlu disiram atau tidak? Tentunya perlu. Bagaimana sari-sari makanan atau pupuk-pupuk yang kita harapkan untuk ke atas, untuk disalurkan ke daun agar diproses, itu kalau tidak ada sarananya, yaitu adalah kendaraannya adalah air. Oleh sebab itu tetap harus disiram. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, inilah yang saya sampaikan 3 pupuk unggulan yang sangat baik untuk dicoba oleh bapak-bapak sekalian. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dan komentarnya terhadap Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Sekali lagi saya katakan MKP, KNO3 dan boron. Dan untuk rasa ditambahkan lagi dengan magnesium sulfat. Terima kasih. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan hari ini, mau kapan lagi kita menanam pohon buah-buahan, khususnya adalah buah durian.